Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alla nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji hanya milik Allah, Sang Kehadiran, Sang Maha Cinta, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, yang senantiasa menemani kita di setiap ruang dan waktu, yang senantiasa menjadi tutor kita di sekolah kehidupan ini, yang senantiasa membimbing, mengingatkan, menarik kita ke dalam pelukannya saat kita tersesat, yang senantiasa menumpahkan cinta kasihnya tanpa batas, memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita, walau tidak selalu mengikuti keinginan-keinginan kita. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian di pagi yang penuh berkah ini, seraya memohon ridho dan berkahnya, dengan menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di layar monitor saya menampilkan lambang negara kita tercinta, yaitu Garuda Pancasila. Ini burung yang sangat gagah, yang telah diambil oleh leluhur kita menjadi lambang negara. Leluhur kita, bangsa Indonesia ini, yang telah dibentuk oleh sejarah yang sangat panjang, yang dulu berasal dari berbagai macam kerajaan, dan pada puncaknya mereka telah mengalami kejayaan, baik kejayaan spiritual maupun kejayaan fisik, yang ditandai dengan peninggalan-peninggalan mereka yang sangat luar biasa, candi-candi yang sangat luar biasa, peninggalan-peninggalan peradaban yang sangat luar biasa, yang telah diwariskan kepada kita sebagai warisan budaya, yang kemudian dihargai dan dihormati oleh kita sebagai para pewarisnya dengan penuh cinta kasih. Dan kemudian dengan keyakinan penuh kita kepada leluhur kita, leluhur bangsa Indonesia yang dulu adalah bangsa Nusantara, dengan kesadarannya, dengan kecerdasan spiritualnya yang sudah tanpa batas, kita yakin bahwa
semua simbol-simbol kenegaraan yang ditinggalkan oleh leluhur kita itu memiliki makna yang sangat luhur. Dan izinkan saya untuk mengupas makna luhur itu supaya kita bangga menjadi bangsa yang luar biasa ini. Sekaligus kita juga memiliki semangat untuk merawat kebangsaan ini, terutama merawat persatuan dan kesatuan. Kalau leluhur kita mengatakan NKRI adalah harga mati, karena apa? Persatuan dan kesatuan itu sangat luar biasa manfaatnya bagi kehidupan kita. Saya ingin bertanya dulu kepada para sahabat yang melihat gambar di sini. Ini burung ini sedang hinggap atau sedang terbang? Karena dulu tidak pernah ditanya sama guru waktu di sekolah. Jadi saya tanya dulu ini, sadar nggak lihat lambang negara ini? Ini burung sedang hinggap atau terbang? Terbang ya. Kenapa? Ya sayapnya sedang mengepak, terbang pasti. Ini nggak pernah ditanya dulu waktu di sekolah. Makanya saya tanya sekarang. Kenapa ini disebut sedang terbang? Karena kalau tidak terbang, tentu saja sayapnya tidak segagah ini. Dan kalau dia sedang terbang, perhatikan. Itu di kakinya burung ini ada pita itu. Ada pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Berarti burung ini sedang hinggap di pita atau sedang terbang membawa pita. Nah, udah mulai pinter ya. Ini belum pernah ditanya ini waktu dulu di sekolah. Dan sekarang saya akan buka rahasianya. Jadi burung ini sedang terbang, kakinya ini sedang menggenggam pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu aslinya sebetulnya bahasa Sanskerta. Dan yang menulis pertama kali kata-kata ini, kalimat ini adalah Mpu Tantular dalam kitab Sutasoma. Jadi luar biasa. Dan saya meyakini kitab Sutasoma itu bukan kitab biasa. Seseorang yang sudah menulis kearifan itu pasti sudah mengenal ya dengan sang penciptanya, sudah ma'rifat, sudah mencapai kearifan. Tidak sembarang. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu makna yang globalnya adalah ya, walaupun beraneka ragam, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap merupakan satu kesatuan. Nah, kenapa ini dibuat terbang? Kenapa dibuat terbang? Kira-kira apa jawabannya? Karena keberagaman ini harus dijunjung tinggi. Karena yang menciptakan keberagaman itu bukan manusia. Yang menciptakan perbedaan, yang menciptakan keberagaman itu adalah Allah, sang pemilik semesta raya. 8 miliar penduduk bumi hari ini wajahnya berbeda. Suaranya saja tidak ada yang sama. Kalian terima telepon, walaupun tidak muncul nama, tidak muncul gambar, begitu mendengar suara, langsung kita bisa kenal ini suara siapa. Bayangkan 8 miliar penduduk bumi, suaranya saja frekuensinya berbeda.
Suara saya yang kayak gini ini di dunia cuma satu. Dan saya juga cuma satu. Walaupun nama saya bisa jadi ada banyak. Tetapi yang model kayak gini di dunia cuma satu. Lengkap dengan suaranya, dengan ciri khasnya cuma satu. Oleh karena itu maka saya bersyukur. Saya tidak mau jadi siapapun kecuali menjadi diri saya sendiri. Saya terima diri saya sepenuhnya apa adanya sebagai pemberian semesta yang luar biasa, dan saya tidak pernah membandingkan diri saya dengan siapapun. Jadi kenapa pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika ini dibawa terbang? Dibawa kepada ketinggian. Pesan spiritualnya adalah kita harus menjunjung tinggi perbedaan, karena yang menciptakan perbedaan itu adalah Allah. Jadi siapapun manusia yang selalu ingin sama, bahkan memaksakan kehendak supaya semuanya sama, itu sudah melanggar hukum alam. Jadi kalau dia melanggar hukum alam, jelas melanggar Tuhan. Oleh karena itu Nabi Muhammad mengatakan pernikahan itu adalah setengahnya agama. Dulu saya nggak ngerti kata-kata itu. Apalagi sebelum menikah. Karena sebelum menikah itu kita dibuai dengan angan-angan palsu tentang kehidupan. Begitu sudah menikah, dipasangkan kita dengan pasangan hidup kita. Setiap pasangan itu jelas berbeda, berbeda segalanya. Bukan sekedar berbeda jenis kelamin, tetapi berbeda cara berpikir, berbeda sifat, berbeda tingkat pendidikan, berbeda dibesarkan, berbeda adat istiadat dalam keluarga. Bayangkan, kita disuruh satu kasur dengan orang yang berbeda. Disitulah kita baru kaget. Kalau tidak sadar bahwa sebetulnya pernikahan adalah latihan untuk bisa menghargai dan menghormati perbedaan. Mungkin kita tidak akan kuat kalau kita tidak sadar. Tetapi mereka yang sadar dengan itu, bahwa kita dipasangkan oleh Tuhan untuk latihan menerima dan menghargai perbedaan sebagai sebuah keputusan semesta untuk mendewasakan kita menjadi bijaksana, dan kita bertahan di situ untuk bisa menghargai dan perbedaan. Maka puncaknya pernikahan adalah dandang gula. Dandangnya penuh dengan gula. Makanya leluhur kita menggambarkan episode kehidupan kita itu mulai dengan mas kumambang, masa mengambang di rahim, mijil, masa nongol ya dari rahim ibu kita, sinom, kinanti, asmarandana, gambuh, dandang gula. Maka siapa yang dandangnya penuh gula, maka mulai dia bisa durma. Durma itu derma. Kalau berhasil durma, dharma, melepaskan kemelekatan, itu yang namanya pangkur. Pangkur itu membebaskan diri dari kemelekatan. Bersama tetapi tidak bersama. Ada di keramaian tapi tetap hening. Itu pangkur. Dan pangkur adalah syarat mutlak untuk magatru. Magatru artinya pegatru. Karena tubuh kita rapuh, suatu saat kita akan berpisah dengan tubuh kita. Itulah magatru. Puncaknya kehidupan adalah pucung pocong. Jadi mati adalah puncaknya kehidupan. Banyak yang salah dan mengatakan mati adalah akhir kehidupan. Mati adalah puncaknya kehidupan. Dan siapa yang akan berhasil mencapai puncaknya kehidupan? Mereka yang sudah mencapai kebijaksanaan. Siapa yang mencapai kebijaksanaan? Mereka
yang berhasil menerima dan menghargai perbedaan di level kecil adalah rumah tangga. Bayangkan, saya punya anak 3, beda sifatnya, beda karakternya, cara pendekatannya pun berbeda. Pada anak yang pertama ngomong begini nggak masalah, tetapi pada anak yang kedua, yang ketiga ngomong yang sama seperti pada anak yang pertama, beda penerimaannya. Ternyata cara kita ngomong pun pada 3 anak kita harus berbeda caranya, berbeda pendekatannya. Bukankah itu cara semesta untuk membuat kita bijaksana? Maka siapa yang gagal menerima dan menghargai perbedaan di level kecil yang bernama rumah tangga, maka saat dia keluar dari rumah, pasti dia pun akan gagal menerima dan menghargai perbedaan. Jadi siapapun menurut saya yang keluar dari rumah gagal menghargai dan menghormati perbedaan, sebenarnya kuncinya karena dia tidak mengerti tujuan dari berumah tangga. Ini penting saya bicara. Ini ceramah kebangsaan. Dan saya ingin memberikan warisan pemikiran ini pada seluruh masyarakat Indonesia. Jika perlu untuk seluruh manusia di dunia ini. Karena kita pun disuruh berbangsa-bangsa, bersuku-suku, kata Quran. Tiada lain adalah satu, untuk saling mengenal, lita'arofu, untuk saling mengarifi, untuk saling memahami. Luar biasa ya Quran. Baik, kita teruskan ke sini. Pertanyaan saya yang kedua, ini burung Garuda nolehnya kemana? Ke kiri apa ke kanan? Awas, jangan salah baca gambar. Ini nggak pernah ditanya dulu waktu kuliah PMP. Nah sekarang ditanya, menolehnya kemana? Ke kanan. Awas, jangan melihat dari depan. Lihat dari posisi burung Garuda. Nih kalau ini burung Garuda, kan nolehnya ke sana, ke kanan. Awas. Di gambar ya jadi kelihatan terbalik, kan kelihatannya ke kiri. Betul nggak? Harusnya melihatnya dari sisi burung Garuda. Ke kanan bukan? Nah, lagi-lagi ya, kenapa leluhur kita kemudian melambangkan burung Garuda ini kok nolehnya ke kanan? Karena di Quran itu kan ada kata-kata begini ya. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'ama, kan gitu. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri. Saya dulu mikir, apa sih golongan kanan? Kok kenapa bahagia? Ternyata golongan kanan ini adalah manusia yang hidupnya mengejar Allah. Maka siapa yang mengejar Allah, dia akan dapat 2, dapat Allah dan dunia. Dan siapa golongan kiri yang hidupnya mengejar dunia, mengejar bayangan. Dan siapa yang mengejar dunia, mengejar bayangan, dia tidak dapat dua-duanya. Jadi Quran mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada mendapatkan satu. Jadi kalau ada yang mendapatkan satu itu udah keliru. Karena Quran mengajarkan dapat dua-duanya atau tidak dapat dua-duanya. Jadi kalau ingin dapat fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kuncinya satu, kejar Allah. Gimana cara mengejar Allah? Cara mengejar Allah itu sederhana. Hidup saja sebagai kepanjangan tangan Allah. Posisikan dan perankan diri kita sebagai peran Allah di semesta ini, menjadi kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasihnya. Makanya puncaknya agama adalah dilihat dari cara kita memperlakukan orang lain. Sekali lagi,
puncaknya agama adalah dilihat dari cara kita memperlakukan orang lain. Kalau kita memperlakukan orang lain dengan penuh cinta kasih, itu tanda dia sudah beragama. Jadi kalau orang mengaku beragama tetapi masih mengeluarkan kata-kata kotor, menebarkan kebencian dan hoax, apalagi menebarkan fitnah, saya yakin dia belum tahu esensi dari agama. Harusnya orang beragama itu yang ditebarkan pada semesta adalah kata-kata damai dan mendamaikan. Makanya saya tempo hari memberikan 7 pelajaran utama. Yang pertama, yang punya orang tua, rawat orang tua dengan penuh cinta kasih. Yang kedua, belajar menghargai orang yang tua. Tua itu ada 3, tua ilmunya, tua umurnya, tua status sosialnya. Dan yang harus diutamakan adalah yang tua ilmunya. Walaupun umurnya muda, kalau tua ilmunya bisa membimbing kita ke jalan kedamaian, hormati dia sebagai guru kita. Yang ketiga, berkata sopan pada siapapun tanpa pandang bulu. Yang keempat, mulailah untuk menghindari tidak membicarakan siapapun, apalagi membicarakan keburukan orang. Yang kelima, belajar murah hati. Murah hati tidak selalu dengan harta, memberikan senyuman pada siapapun, terutama pada orang yang membenci kita, yang tidak suka pada kita. Nyaah kanu ngewa, itu murah hati. Yang keenam, belajar jujur pada diri sendiri, karena kejujuran adalah titik awal menuju kebenaran. Dan yang ketujuh, berhenti menjadi orang yang mudah marah, karena marah itu tidak ada gunanya. Jadi pertanyaan saya yang kedua, ini burung Garuda menghadap kemana? Madhab ke kanan. Jadi ini pelajaran yang luar biasa. Artinya dalam hidup ini kita harus sadar bahwa kita ada di semesta bukan untuk tujuan kita. Kita ada di semesta untuk tujuan Allah. Kalau kita ada di semesta buat tujuan Allah, tujuan kita di semesta ini adalah untuk menyenangkan Allah, bukan untuk menyenangkan kita. Maka kejarlah Allah, maka kau akan dapat dua, dapat Allah dan dunia. Jika engkau mengejar dunia, maka engkau akan kehilangan dua-duanya. Banyak orang yang bekerja, saya tanya, kenapa Anda bekerja? Kalau saya nggak kerja, keluarga saya nggak makan dong. Kenapa Anda bekerja? Kalau nggak bekerja, anak saya nggak sekolah dong. Kenapa Anda bekerja? Kalau nggak bekerja, saya nggak punya rumah dong. Kalau ditarik lebih dalam lagi, yang menggerakkan dia bekerja bukan Allah, tapi rasa takut. Rasa takut. Takut anaknya nggak sekolah, takut nggak punya rumah, takut nggak punya uang. Dan jarang sekali orang yang ditanya, kenapa Anda bekerja, lantang mengatakan, saya bekerja karena Allah memberikan peran ini kepada saya, Allah ngasih ilmu ini pada saya, dan saya bekerja di semesta diperankan oleh Allah untuk tujuan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah pada seluruh semesta yang butuh pertolongan Allah. Jarang yang kayak gitu. Terus terang, manusia yang digerakkan oleh Allah dalam kehidupannya tidak banyak. Oleh karena itu jangan heran yang menderita di kehidupan ini banyak. Resepnya sederhana, Pak. Coba, kalau matahari ada di sini, kita berdiri di sini, kan bayangan di belakang. Dan kalau kita mengejar matahari, bayangan akan ikut. Tapi kalau kita meninggalkan matahari, kita mengejar bayangan, sepandai-pandainya kita tidak akan pernah bisa menangkap bayangan kita sendiri. Itulah dunia. Makanya kalau kau ingin banyak dunia, belajarlah dari orang yang menangkap ayam. Kalau menangkap ayam dikejar terus, nggak dapat. Tetapi carilah makanan, taburlah makanan, ayam datang.
Hati-hati. Kalau ingin dunia seperti kita menginginkan kupu-kupu. Coba kalau saya kasih tugas sekarang, semua yang ada di ruangan ini, cari kupu-kupu. Yang dapat kupu-kupu, saya kasih hadiah. Bingung kan cari kupu-kupu kemana? Tetapi kalau pergi ke pinggir situ, 1-2 pasti ada kupu-kupu. Karena apa? Karena saya nanam bunga di situ. Dan kalau nanam bunga, ada madu, kupu-kupu pasti datang. Jadi dunia itu sederhana kok. Berbuat aja kebaikan, perbanyak silaturahim, jangan memutus persahabatan. Karena menambah satu persahabatan, menambah satu piring nasi. Sekali lagi, menambah satu persahabatan, menambah satu piring nasi. Memupus satu persahabatan, berarti Anda sudah kehilangan satu piring nasi. Jadi kalau orang yang sulit hidupnya di semesta ini, karena silaturahimnya kurang bagus. Itu aja, sederhana. Masa datang ke rumah orang gak disuguhin? Datang baik-baik, senyumnya ikhlas, bicaranya sopan, masa gak dapat teh manis? Datangnya nyebelin, kecut, penuh dengan curiga, mau menginventarisis kekayaan kita. Dari mana asalnya, gimana dapatnya, penuh dengan kecurigaan, pika sebelen. Siapa yang mau ngasih suguhan? Sama seperti kita datang ke rumah Tuhan. Saat kita berkunjung ke rumah Allah, pika sebelen, gak sopan, nyari-nyari, pengen cepat ketemu. Udah ketemu, minta itu, minta ini, gak sopan. Makanya kalau datang ke rumah Tuhan, nembah jati, meniti ke dalam diri, masuk ke dalam kalbu, yang sopan dong. Kata Allah, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Serulah aku dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Hening saja. Ya. Makanya dalam Quran dikatakan, jangan berburu ketika sedang haji. Haji itu berkunjung ke Baitullah karena ingin bertemu dengan yang punya rumah, bukan ingin bertemu rumahnya. Coba lakukan resep ini, keren. Pasrah saja. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Janganlah kamu mati kecuali sudah pasrah. Apa maknanya? Kalau belum mati, kalau belum pasrah, jangan mati. Berarti mati dulu, pasrah dulu. Janganlah kamu mati kecuali sudah pasrah. Pasrah dulu, mati dulu. Pasrah dulu, baru mati. Kalau udah mati pasrah, ya semua yang mati juga pasrah. Itu salah tangkap itu, memahami ayat itu. Pasrah dulu, baru mati. Ini penting nih saya katakan. Pasrah dulu baru mati. Kalau begitu pasrah itu masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Makanya pasrah itu ketika masih hidup. Kalau sudah mati, semua juga pasrah. Pasrah sesudah mati beda dengan pasrah sebelum mati. Kalau pasrah sesudah mati, menyerah. Tapi kalau pasrah sebelum mati, melepaskan semua energi negatif dalam diri, itu namanya letting go. Ini ketinggian gak saya ngomong?
Biar ngerti deh. Jadi madhabnya kemana nih? Ke kanan. Ini baru 2 nih saya. Coba perhatikan, ya. Di dadanya burung Garuda ini ada perisai. Dan perisai itu apa? Ayo, perisai apa? Tameng, benteng, betul? Tameng, benteng itu perisai. Dan perisainya, nah, di dadanya burung Garuda ini ada 5. Lihat di sini. 1, bintang. Warnanya kuning keemasan dalam kegelapan. Luar biasa. Matahari itu tinggal di tempat terang atau tinggal di tempat gelap? Gelap. Cuman karena terhalang oleh cahaya, maka kita melihat matahari tinggal di tempat terang. Aslinya tinggal dalam kegelapan. Karena terhalang oleh cahayanya sendiri, kita melihat seakan-akan terang. Para sahabat, terang itu datang dan pergi, tapi gelap itu abadi. Sekali lagi, terang itu datang dan pergi, tapi gelap abadi. Jadi yang abadi itu terang apa gelap? Gelap. Bumi dan seluruh benda-benda langit tinggal dalam kegelapan. Kok bintang bercahaya dan tidak dilihat seakan-akan tinggal dalam kegelapan? Karena terhalang oleh cahayanya sendiri. Lalu kalau gitu apa artinya kegelapan? Awas. Kegelapan itu sebetulnya adalah ketiadaan cahaya. Kalau gitu apa artinya kejahatan? Kejahatan itu artinya adalah ketidakhadiran Tuhan. Jadi siapa orang yang berbuat jahat? Sebetulnya dia itu orang yang sedang tidak merasakan kehadiran Tuhan. Makanya siapa yang selalu merasakan kehadiran Tuhan setiap saat, itu namanya ketuhanan. Makanya Pancasila sila pertama lambangnya bintang warna kuning keemasan tinggal dalam kegelapan. Karena Pancasila sila pertama tidak cerita Tuhan, cerita ketuhanan. Bukan cerita being, tetapi cerita being of experience. Cerita tentang pengalaman menyatu. Cerita tentang pengalaman merasakan kehadiran. Tanya semua orang, Anda yakin Tuhan ada? Yes. Anda yakin Tuhan Maha Esa? Yes. Tetapi orang itu masih mungkin berbuat kejahatan. Apakah para koruptor kalau ditanya, Anda tahu kalau Tuhan itu ada? Yes. Anda tahu kalau Tuhan itu Maha Esa? Yes. Tapi masih melakukan korupsi. Dan saya yakin orang yang masih korupsi itu orang yang masih kekurangan. Orang yang tidak merasa berkecukupan. Makanya semesta ini tidak akan cukup buat satu orang yang serakah, tetapi cukup buat semua orang yang bersyukur. Dan semesta ini sekarang sedang butuh orang-orang yang pandai bersyukur. Kenapa orang melakukan kejahatan? Karena ketidakhadiran Tuhan. Apa ketuhanan? Ketuhanan adalah merasakan, menyadari kehadiran Allah setiap saat, di setiap ruang dan waktu. Aneh kalau manusia tidak merasakan kehadiran Allah. Padahal Sang Hidup itu mewujud dalam diri kita. Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Wujudnya adalah napas
yang mengalir dalam diri kita. Masa merasakan kehadiran Tuhan lewat napas saja nggak bisa? Dan napas adalah saksi abadi sepanjang kita hidup. Kita melakukan kebaikan bernafas, kita melakukan keburukan bernafas. Nafas adalah saksi untuk kebaikan sekaligus juga untuk keburukan. Keren nggak? Itu perisai yang pertama. Perisai yang pertama apa? Bintang. Makanya Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Yang pertama kali dapatkan apa? Bintang. Bulan, baru matahari. Nabi Muhammad perjalanan Mi'rajnya diabadikan dalam Quran surat An-Najm. Yang beliau saksikan pun An-Najm, bintang. Di mana beliau menyaksikannya? Indah Sidratil Muntaha, di puncak kesadarannya. Ada apa di Sidratil Muntaha? Indah Jannatul Ma'wa. Di situ ada surga, taman cahaya. Ada ribuan jutaan bintang. Bahkan Quran mengatakan pusat semesta ada dalam dirimu. Leluhur kita di tanah Jawa yang bernama Sunan Kalijogo menggubah sebuah lagu spiritual namanya Lir Ilir. Itu cerita tentang bintang yang disimbolkan dengan blimbing. Blimbing kan bintang. Panjatlah pohon blimbing. Memanjat pohon blimbing bukan blimbing yang itu. Mendaki ke ketinggian untuk menyaksikan bintang. Lunyu pene no. Sekalipun itu lunyu licin, terus kau panjat. Sekalipun kau jatuh berulang-ulang, terus panjat. Sampai kau mencapai puncak kesadaranmu, Indah Sidratil Muntaha. Keren apa tidak? Dan kenapa sila pertama bintang? Lambang yang sangat luhur bagi mereka yang tahu. Tetapi ini tidak ada artinya bagi mereka yang tidak tahu. Lihat burung Garuda, ditanya aja, ini lagi terbang atau lagi diam? Pasti dia tidak tahu jawabannya. Dan kenapa pita yang Bhinneka Tunggal Ika itu dibawa terbang? Bawalah ke ketinggian. Hormati perbedaan. Hargai perbedaan. Keren bukan? Sekarang lihat yang kedua. Kemanusiaan. Adil dan keberadaban tidak bisa dicapai oleh manusia, tapi hanya bisa dicapai oleh kemanusiaan. Keadilan, keberadaban hanya bisa dicapai oleh kemanusiaan. Makanya leluhur kita, bangsa Indonesia yang membangun Indonesia luar biasa ini, tidak menyebut manusia, tapi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya lebih keren lagi, rantai. Lebih keren lagi, rantai ini bukan kotak semua, bukan lingkaran semua. Ada kotak, ada lingkaran. Ada kotak, ada lingkaran. Ada kotak, ada lingkaran. Kotak itu lambang kotak. Kotak itu selalu lambang kesempitan. Kotak itu selalu lambang ya kekakuan. Makanya tidak ada orang bikin mobil banyak kotak. Sekalipun Ka'bah itu kotak, tetapi umat Islam di sana mengelilingi Ka'bah nggak kotak, lingkaran. Tapi kalau ditanya orang yang pergi ke sana, kan Ka'bahnya kotak, kenapa kamu melingkari Ka'bah kok nggak ngikutin kotak? Atau kenapa kamu mengelilingi Ka'bah lingkaran? Pasti nggak ada yang ngerti.
atau sedikit yang mengerti. Padahal lingkaran itu, coba bikin lingkaran pakai jangka yang jarumnya ditusuk, yang pensilnya diputar. Kalau kita bisa menjaga jari-jari antara pusat dan pinggiran, maka titik awal akan bertemu dengan titik akhir dengan sempurna. Bukankah itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Makanya kalau kita bikin garis, berawal dari satu titik berakhir di titik yang lain. Tapi kalau bikin lingkaran, berawal dari satu titik dan berakhir di titik yang sama. Bukankah kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah? Kan tugas kita gimana caranya supaya tidak ternoda jiwa kita saat datang ke semesta dan saat pulang setelah menunaikan tugas menjadi kepanjangan tangan Allah, kita pergi kepada Allah tanpa noda. Makanya jangan ada kemelekatan, jangan ada kemelekatan, karena kemelekatan adalah kotoran yang akan mengotori jiwa kita. Siapapun yang melekat pada apapun di semesta ini, saat pulang menjadi sulit pulang, bahkan mungkin tidak bisa pulang, tidak bisa memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak orang yang senang tinggal dalam kotak, dan mereka tinggal dalam kotak merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, merasa diri paling soleh, merasa semua tindakannya itu benar dan harus dihargai orang lain. Itulah orang yang dalam kotak. Beda yang orang yang sudah menjadi lingkaran. Lingkaran itu adalah mandala, mandala kesempurnaan. Itu lambang kebijaksanaan. Jadi kenapa kotak dirangkai dengan lingkaran, kotak dirangkai dengan lingkaran? Makna yang terdalamnya adalah yang sudah bijaksana, yang belum bijaksana, ayo bergandengan tangan. Jangan saling menyalahkan. Karena apa? Tidak ada orang yang bijaksana kalau tidak ada orang yang tidak bijaksana. Nih yang sabar bergandengan tangan dong dengan yang tidak sabar. Karena tidak ada orang sabar kalau tidak ada orang yang tidak sabar. Yang jadi presiden bergandeng tangan dong dengan rakyat, karena tidak ada Anda kalau tidak ada rakyat. Itu artinya yang kaya bergandengan tangan dong dengan yang kurang beruntung, karena Anda tidak akan pernah menikmati kekayaan kalau tidak ada orang yang mau nembok. Bayangkan Anda jadi orang kaya, duit Anda banyak, dan semua di semesta kaya. Siapa yang bikin rumah? Siapa yang ngaduk? Kita sering tidak sadar dengan itu. Jadi kotak dengan lingkaran, kotak dengan lingkaran, ayo saling bergandengan. Dan satu-satunya alat untuk bisa saling menggandeng adalah kebijaksanaan. Itulah sebetulnya yang disebut dengan kemanusiaan. Dan kemanusiaannya manusia adalah keilahian Tuhan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kan gitu. Karena pada nas itu ada ilahi, pada nas itu ada nilai-nilai ketuhanan. Dan siapa yang bisa menyadari adanya nilai-nilai ketuhanan pada dirinya, itulah yang disebut dengan kemanusiaan. Jadi manusia tetapi tidak punya rasa cinta kasih, kepedulian, tidak merasa iba ketika orang lain hidupnya tidak beruntung, itu tidak layak disebut manusia, karena dia tidak punya nilai kemanusiaan. Para sahabat, saya ingin kasih tahu pada kalian semua, semua kita ini sebetulnya terhubung. Kita lagi naik mobil, lihat ya di jalan, ada orang yang tertidur di pinggir jalan, sudah makan atau belum kita tidak tahu. Ada sedikit saja dalam diri kita tergores, duh,
kasihan. Anda masih punya kemanusiaan. Tetapi ketika tidak tergores sedikit pun, tidak merasa terhubung dengan mereka, Anda tidak layak disebut manusia. Karena nilai kemanusiaannya manusia, nilainya manusia adalah terletak pada kemanusiaannya dia. Jadi rantai ini menceritakan apa? Bukankah rantai itu menceritakan persatuan?